Bapak Ibu, di sini saya tuliskan terlebih dahulu langkah-langkah memasukkan kuisis dalam Google Classroom ya. Ini sebelum kita praktek, di sini saya tuliskan dulu langkah-langkahnya. Pertama, kita buka dulu Google Classroom-nya dengan cara Google Chrome dibuka, lalu kemudian nanti akan muncul 9 titik di sebelah kanan, akan muncul beberapa aplikasi, terus klik Classroom. Nah, setelah diklik Classroom, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Nah, nanti akan ada kotak di sini, ya. Kotak itu kita checklist itu bahwa kita mengerti dan setuju dengan aturan dari Classroom. Nah, lalu kemudian diklik continue yang di pojok kanan bawah. Setelah diklik continue, nanti akan muncullah seperti ini. Ya, jadi nanti di sini dituliskan kelasnya, misalkan di sini kelas AAA, kemudian seksinya BBBB. Nah, Bapak Ibu bisa ganti dengan kelas apa yang Bapak Ibu ajarkan. Kebetulan nanti kalau saya ngajar di kelas 10 IPA dan 11 IPA. Nanti saya ganti ini dengan kelas yang saya ajar. Nah, setelah ditulis, maka klik create. Ya, di sini klik create. Nah, setelah di create, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini bisa dirubah. Ya, misalkan gambarnya mau backgroundnya apa nih? Backgroundnya tentang penggaris kalau matematika ya, atau alat-alat lab kalau kimia. Kebetulan karena saya guru kimia, jadi nanti tampilannya saya rubah dengan alat-alat yang ada di lab. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih sesuai gambar yang Bapak Ibu inginkan. Di sini ada tulisan select ya. Nah, setelah itu klik select, nanti akan muncul beberapa seperti ini. Ini yang ada yang general, kemudian English dan History, matematika dan IPA, kemudian ada juga arts, kemudian sport dan yang lainnya ya, sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, setelah itu misalkan karena saya kimia, jadi nanti saya pilih Math and Science, jadi matematika dan IPA. Klik kanan bawah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kimia identiknya dengan labu dengan gelas kimia. Nah, dengan di sini ada labu dasar bulat, namanya labu dasar bulat, ada juga labu Erlenmeyer ya, dan ini juga ada pengaduk, batang pengaduk ya, alat-alat yang sering ditemukan di lab kimia atau lab IPA. Nah, lalu kemudian di sini ada nanti muncul klik classwork ya, lalu kemudian create itu untuk membuat kelas. Di sini ada banyak pilihan. Nanti kalau Bapak Ibu mau memberikan materi belajar, itu klik di material. Nah, nanti akan di sini bisa ngambil data milik kita, misalkan hasil tulisan Bapak Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu ngambil dari link YouTube. Bisa juga dengan Google Drive. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memasukkan soal, itu bisa klik di assignment ya, atau tugas. Di sini kita letakkan online dengan kuisis. Nah, yang sesuai rencana kita bahwa saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memasukkan kuisis ke dalam Google Classroom supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal enjoy seperti halnya mereka bermain game ya, karena game itu ada efek seperti halnya narkoba ya Bapak Ibu, karena
ketagihan, efeknya itu ketagihan. Anak-anak kenapa sampai lupa waktu, lupa tempat, enjoy dengan game, karena memang kalau dengan game mereka terpacu untuk ingin menjadi pemenang, the winner. Jadi selalu berusaha. Jadi ketika mereka belum sampai ke level yang dia inginkan, berusaha lagi, nyoba lagi. Nah itu yang akan kita munculkan pada siswa-siswi kita ya. Oke, nah ini dengan kuisis. Atau juga bisa dengan link yang lain. Oke, misalkan ada Kahoot dan sebagainya. Tapi yang di sini yang saya jelaskan tentang kuisisnya. Nah, setelah dibuka Google Classroom-nya, kita tunda dulu Google Classroom. Baru kita masuk ke kuisisnya. Kita lanjut buka kuisisnya dulu. Nah, langkah-langkah memasukkan kuisis dalam Google Classroom. Ya, tadi pertama kita buka dulu ya kuisis. Sebelumnya tadi Google Classroom-nya sudah ada. Misalkan kita mau tempatkan di kelas yang mana, itu ditempatkan di assignment bagian classwork atau tugas siswa, tugas kelas ya. Lalu kemudian data login kuisis sama dengan data login di Google Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah membuat Google Classroom tuh, loginnya pakai email yang mana. Nah, itu harus sama dengan login yang ketika masuk ke kuisis. Kemudian menggunakan, nanti akan muncul Bapak Ibu nilai ya dari anak yang sudah mengerjakan, itu akan masuk ke Google Classroom. Nah, ini tampilan nanti ketika kita buka kuisis ya. Ya, klik nanti di Google cari quizzes.com/admin, yang adminnya ya. Lalu kemudian nanti akan muncul what will you teach today? Jadi apa yang mau Bapak Ibu ajarkan sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan saat ini. Misalkan saya saat ini di kelas 10 itu sudah masuk ke materi konsep mol dan stoikiometri. Nah, nanti di sini pilih kuis konsep mol dan stoikiometri. Atau bisa juga misalkan kuis tata nama senyawa. Ya, karena kimia ya, saya saat ini sedang mengajar itu. Nah, tapi nanti untuk Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu jelaskan saat ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan, ada beberapa fitur pilihan, kemudian ada find a quiz. Ini find a quiz itu soalnya sudah ada di sini di quiz itu sendiri. Atau bisa misalkan soalnya Bapak Ibu sendiri yang buat ya. Di sini my quizzes. Jadi sebetulnya seperti Google Form ya. Tetapi di sini bedanya tampilan dalam pengerjaan soalnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini akan muncul misalkan tadi saya balik lagi ke kuis konsep mol dan stoikiometri. Ini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kuis konsep mol dan stoikiometri. Nah, nanti kemudian di sini ada 3 pilihan, play live, assign homework, dan practice. Jadi mau latihan, mau PR di rumah gitu. Atau mau diputar sekarang. Nah, pilih yang ini, diklik. Setelah itu, nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian muncul seperti ini. Ini kita tekan X-nya, muncul ini. Nah, nanti kuis konsep mol stoikiometrinya ada 10 soal di sini. Nah, lalu kemudian di sini nanti ada pilihan host game. Jadi host game itu Bapak Ibu bisa melihat nanti siapa-siapa saja anak yang sedang bermain game atau mengerjakan soal. Nah, bentuk soalnya nanti
akan acak. Nah, klik yang misalkan di sini ada tim itu jadi anak bisa bermain gamenya atau mengerjakan kuisnya itu secara berkelompok gitu ya. Nah, kemudian kalau ini klasik seperti biasa, kalau ini untuk tes yang dibatasin oleh waktu. Lalu kemudian nanti akan muncullah tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada angka sebagai game kode yang harus disampaikan ke anak supaya bisa game, mengikuti kuis. Nah, caranya bagikan ini dengan share via apa? Nanti tekan or share, muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, karena kita ada di pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, jadi klik di sini Google Classroom, dan ini link yang ini kita copy nih. Kita copy link, setelah itu masuk ke Google Classroom. Nah, lalu setelah itu ini Google Classroom-nya kita buka lagi, yang tadi kita sudah simpan, sudah buat, terus kita simpan dulu. Terus nanti di sini yang tadi yang link yang sudah kita buat tadi, sorry yang ini saya lihatkan lagi, link yang ini yang sudah di copy. Nah, tempelkannya di sini di create ya, di klik create-nya, kemudian nanti akan ada tulisan di sini. Nah, baru dipaste di sini, ditempelkan ya. Nah, ini yang sudah pernah dilakukan. Jadi di sini ada 20 siswa yang join, kemudian yang satu yang sudah mengerjakan. Nah, kita kembali ke kuis. Ya, kita akan setelah membagikan link tadi di Google Classroom, nanti kita kembali lagi ke kuis untuk mengklik start. Ya, kalau kita belum klik start, anak tidak akan bisa melakukan game. Jadi dia menunggu. Ya, nanti ada tulisan di tampilan layar Google Classroom siswa itu akan ada siswa menunggu game dimulai. Nah, kalau kita udah klik start, baru nanti bisa muncul beberapa percobaannya. Ini saya akhirin, ketika diakhirin ternyata nanti terlihat di sini. Nomor 1, kalau benar berarti ini muncul checklist warna hijau, kalau salah muncul silang warna merah gitu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas ada titik 9 ini, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan. Nah, nanti kita langsung cari Google Classroom-nya. Nah, ini. Nih, di sini karena saya sudah buat dari kemarin Google Classroom-nya, jadi ini kita klik. Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, silakan dilanjutkan. Ya. Nah, ini kelas-kelas yang sudah saya buat ya, karena saya ngajar di kelas 10 dan kelas 11. Ini ada kelas 10 IPA 2, 11 IPA 1, 10 IPA 1. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian di sini ini yang tadi malam saya praktekkan ke anak, kuis yang sudah di-share ke anak. Nah, kalau kita mau buat lagi kuis yang baru, kita tinggal klik buat di sini. Nah, nanti kita pilih yang bagian tugas kuis di sini. Klik di sini. Nah, akan muncul di sini nanti judulnya apa. Misalkan kalau tadi malam itu konsep mol dan stoikiometri, misalkan di sini kita buat tata nama atau tata nama senyawa ya. Tata nama senyawa. Nah, seperti itu. Terus kemudian petunjuknya kita tulis. Berarti ini tugas
individu. Jadi biar anak tidak mengerjakan berkelompok. Oke, setelah itu di sini ada attachment, tambahkan di sini. Nah, nanti ini pilih yang link tadi. Link nanti akan tampil seperti ini. Nah, link ini kita ambil dari Quizizz. Kita karena belum punya link, kita batalkan dulu yang ini. Stop dulu. Nah, kita masuk ke Quizizz-nya, buka lagi Google. Dibuka di Google, kita masukkan Quizizz, kita tulis. Nah, yang ini quizizz.com/admin. Nah, muncul seperti ini. Lalu kemudian ini find a quiz, klik find a quiz. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih quiz apa yang mau ditampilkan. Ada banyak pilihan. Sini kalau ada matematikanya mau apa? Mau aturan sinus, satuan waktu, atau ulangan gitu ya. Atau juga bahasa Inggris ada di sini. Kemudian IPS juga ada. Dan IPA ini juga ada dan sebagainya ya. Banyak pilihannya. Nah, disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar. Nah, misalkan ini tadi saya mau membuat kuis tentang tata nama senyawa ya. Tata nama senyawa, oke. Nah, ini akan muncul di sini tata nama senyawa ya. Klik di sini. Kita klik. Nah, di sini tadi main langsung atau mau jadikan PR atau mau latihan. Kalau main langsung kita klik main langsung. Klik. Ya. Sini tadi ada yang saya jelaskan, ada tim, ada klasik ya. Ada tes ya. Nah, kita pilih yang klasik saja. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang akan dibagikan ke anak-anak. Ya, kita bagikan dulu. Nah, bagikan. Ini linknya yang dibagikan dan ini kodenya. Nah, kita salin linknya, lalu masuk ke Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya di sini saya mengajar di IPA 1 ya. Kemudian di IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3. Jadi saya kasih semua aja. Nah, ini sebetulnya materinya materi kelas 10. Tetapi saya bagikan kuis ini ke kelas 11 juga biar buat latihan mereka supaya tidak lupa materi yang kelas 10. Lalu kemudian ini beri judul ya. Judulnya tadi kuis tata nama senyawa. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita tunggu ya, agak lama ini. Nah, itu sudah terkirim ke anak-anak ya. Nah, nanti kalau anak-anak sudah ada di kelas, ini yang saya buka lagi yang ini Google Classroom yang di IPA tadi berapa IPA? Nah, IPA 1 ya. Kita lihat IPA 1, 10 IPA 1 itu anggotanya siswa yang sudah masuk. Ini ada ya. Hampir semua sudah masuk ya. Oke.
Itu berarti anak sudah siap untuk mengerjakan. Lalu kemudian kita kembali lagi ke tadi mana ya? Sorry, yang ini. Nah, kita mulai. Oh, sorry, ini tidak ada. Oke, murid-muridnya belum pada masuk ini karena sebetulnya pelajaran kimia itu waktu kemarin hari Rabu di sekolahan kami. Jadi ini anak hari ini libur ya. Karena libur jadi mereka tidak join di sini. Baik, itulah kira-kira sekilas ya Bapak Ibu tentang kuis, memasukkan kuisis ke dalam Google Classroom. Baik, kepada Pak Ahmad Padoli, saya kembalikan lagi. Baik, Bapak Ibu. Itu penjelasan dari Bu Ida, Bapak Ibu. Tentunya kita sekalian perlu melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, berbagai cara, sehingga anak-anak kita itu tidak bosan, Bapak Ibu. Ini kan kuis. Kuis itu membuat anak tertarik pembelajaran karena ada kompetisi di dalamnya. Namanya muncul, nilainya muncul, waktunya dibatasi, maka anak-anak kita itu akan lebih semangat. Apalagi anak-anak SMA, ya Bapak Ibu. Tadi pengalaman Bu Ida sampai malam jam 20 juga masih mengerjakan kalau kuis ya, main game Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, baik silakan. Kalau ada yang sharing pengalaman Bapak Ibu atau bertanya, mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ini, bisa sharing pengalaman di sini Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum dari Pak Tata Suwarta. Ibu maaf, bagaimana aplikasi Google Classroom bisa membuat instrumen skala sikap, artinya untuk menilai sisi afeksi peserta didik dengan aplikasi Quizzes. Pak Ahmad Padoli, terima kasih juga buat Pak Tata sudah masuk ke room ini dan memberikan pertanyaan. Baik, sejauh ini saya belum mencoba untuk penilaian sikapnya, tapi dengan menggunakan Google Classroom ini, karena di sini ada batasan waktu, jadi kita bisa menilai kedisiplinan anak terhadap tugas yang dikumpulkan. Penjelasan Ibu Ida itu bahwa sikap anak itu bisa dilihat dari kecepatan mungkin ya Bu, ketepatan waktu mengerjakan. Iya, betul. Kan di situ akan terlihat waktunya. Ya. Siapa yang mengerjakan lebih duluan, paling belakang, bahkan dia mungkin telat dan sebagainya. Itu bisa dijadikan indikator sikap bagi anak terhadap tugas yang kita berikan. Mungkin begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Kalau classroom dengan kuis itu terpisah apa menyatu di classroom? Nuhun. Baik, terima kasih kepada Pak Sukarta atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi itu menyatu Pak. Jadi link kuisisnya kita masukkan ke Google Classroom. Kenapa kita buatkan menyatu ke dalam Google Classroom? Karena pada aplikasi Google Classroom itu ada batasan waktu. Sementara di Quizzes itu tidak ada batasan waktu. Selama anak senang main game, soal itu akan muncul lagi secara acak. Jadi misalkan ada soal 20 dalam bentuk pilihan ganda. Nah, dari 20 soal itu yang anak kerjakan, itu kalau ada soal yang salah, nanti akan muncul lagi ketika gamenya selesai. Akan memberikan waktu kepada Ibu Ida untuk
closing statement atau kesimpulan dari materi yang disampaikan. Silakan Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu guru hebat yang masih stay di tempat, saya akan menyimpulkan tentang paparan saya tadi. Jadi banyak sekali teknik mengajar supaya anak bisa mengikuti pelajaran kita dengan enjoy ya. Nah, salah satu tekniknya yaitu dengan menerapkan kuisis pada Google Classroom. Kenapa kita masukkan kuisisnya ke dalam Google Classroom? Karena pada aplikasi Google Classroom kita bisa men-setting waktu kapan anak mengerjakannya, kemudian kapan sampai batasan waktu untuk mengumpulkannya itu ada. Nah, sementara di kuis itu hanya terlihat kalau kuisis saja itu tidak ada batasan waktu. Selama anak masih senang dengan game itu, akan terus menerus akan keluar soal-soal yang secara acak ya, sampai siswa atau anak tersebut bosan dengan permainan. Tetapi maka dari itu Bapak Ibu, mangga silahkan bisa mencoba kuisis ini ke dalam pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di sekolah. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada partisipan yang sudah bertanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih materinya hari ini. Terima kasih Kriani. Mangga Bapak Ibu. Selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke host Bu Iis. Silakan Bu Iis. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada meeting online sesi 4 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ridho juga yang sudah menyempatkan untuk datang ke meeting online kali ini. Demikian pemaparan dari Ibu ya tadi terkait dengan pembuatan kuisis. Nah, karena waktu menunjukkan 15:53, maka untuk sesi 4 ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat bersama bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga tim Ibu Ida, Bapak Fadli. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.